Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurasana, saya mahasiswi jurusan manajemen. NIM saya 220-2010-232. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Akuntansi Manajemen yang diampu oleh dosen yang bernama Pustika Ayuni Puri, SEI. Yang pertanyaannya adalah, Anda adalah seorang konsultan keuangan yang telah disewa oleh perusahaan manufaktur fiktif Tekpro. Perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Manajemen Tekpro meminta bantuan Anda dalam menganalisis situasi mereka dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Jawaban saya yaitu dengan SIAM, Sistem Informasi Manajemen mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan. Suatu sistem pengambilan keputusan artinya model sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan dapat bersifat tertutup atau terbuka. Manfaat teknologi informasi cukup jelas dalam hal meningkatkan efisiensi. Pemilik bisnis bisa membuat laporan keuangan dengan cepat, menjawab pertanyaan umum atau frequently asked questions, menggunakan pesan berbasis sistem AI, hingga melakukan inventory stok dengan cepat. Faktor yang mempengaruhi perilaku biaya, yaitu pengaruh manajemen terhadap biaya. Yang kedua, karakteristik biaya dihubungkan dengan outputnya. Yang ketiga, pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Yang keempat, biaya tetap. Yang kelima, klasifikasi biaya tetap menurut perilakunya. Yang kelima, biaya variabel. Yang keenam, biaya campuran. Yang ketujuh, metode pemisahan biaya campuran. Perusahaan bisa menggunakan untuk menghitung perilaku biaya, yakni dengan menggunakan yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya. Yang kedua, dengan metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini, diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dengan memahami adanya perilaku biaya di atas, maka diharapkan setiap pebisnis atau akuntan bisa membuat perkiraan potensi apa yang akan terjadi pada perubahan biaya perusahaan di masa depan. Tujuan utama penyusunan anggaran variabel yaitu untuk memperlihatkan sejauh mana dan bagaimana tiap elemen biaya dipengaruhi volume atau hasil produksi. Anggaran variabel menjadi pedoman bagaimana masing-masing elemen biaya akan berubah mengikuti perubahan atas volume produksi. Anggaran variabel tersebut akan disusun untuk berbagai macam tingkat kapasitas yang dapat diselenggarakan di dalam perusahaan. Manfaat variabel costing dalam melakukan pengambilan keputusan sangat relevan untuk digunakan karena biaya yang dilaporkan akan mengalami perubahan sesuai dengan banyaknya volume kegiatan yang ada atau yang telah direncanakan. Rekomendasi implementasi anggaran variabel di Tekpro adalah satu. Yang pertama, identifikasi biaya yang dapat diubah. Menentukan biaya mana yang bervariasi dengan volume produksi. Yang kedua yaitu pengembangan model anggaran. Mengembangkan model yang memperhitungkan perubahan dalam output. Yang ketiga yaitu pemantauan dan penyesuaian. Secara rutin, memantau kinerja aktual terhadap anggaran dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contohnya, jika permintaan produk meningkat, Tekpro dapat menggunakan anggaran variabel untuk menyesuaikan biaya bahan baku dan tenaga kerja, memastikan efisiensi produksi tetap terjaga.
Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya standar dapat ditentukan dengan mengkalkulasikan antara biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan, dan biaya overhead produksi. Melalui biaya ini, perusahaan dapat menentukan harga jual akhir dari suatu produk. Untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan cara efisiensi, kualitas, dan waktu. Untuk perusahaan yang aktivitas utamanya berupa proses produksi dan bahan menggunakan tenaga kerja, hasil kerja terikat pada lamanya waktu pengerjaan yang diperlukan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas merupakan hal penting. Waktu yang lebih lama biasanya lebih lebih berarti berarti lebih banyak menggunakan sumber daya dan lebih sedikit kemampuan untuk merespon kebutuhan pelanggan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.